Seorang pembunuh bayaran ingin pensiun dari pekerjaannya, tapi tugas terakhirnya justru membuatnya mendapatkan masalah dengan para gangster dan yakuza, di mana kerabat terdekatnya justru masuk ke dalam masalah ini. Dikejar oleh waktu antara menyelamatkan kerabatnya dan harus terus melarikan diri dari yakuza. Dan inilah Deliver Us from Evil. Film dibuka di Tokyo, Jepang. Seorang pembunuh bayaran mendapatkan tugas terakhirnya untuk membunuh yakuza bernama Koreda. Koreda terlihat panik setelah mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal. Mencoba berteriak memanggil anak buahnya, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Di luar, ternyata mereka sudah dihabisi. Koreda bersiap dengan senjatanya dan menutup semua jendela. Koreda pun dicekik dari belakang sampai dia tewas. Pembunuh itu bernama Kim In-nam. Selesai menjalankan tugasnya, dia menemui si pemberi tugas. Nah, pria itu menanyakan setelah pensiun Kim ini punya rencana kemana. Kim belum memikirkan hal itu. Yang dia mau cuma mendapatkan bayarannya lalu pergi dari Jepang. Saat makan, Kim melihat sebuah lukisan dan menanyakan itu lukisan di mana. Sang pelayan menjawab itu di Panama. Kim lalu memutuskan dia akan menetap di sana. Lagi pula, di Panama, dia bisa dengan bebas menggunakan uangnya tanpa ada yang curiga. Si lalu beralih ke Thailand. Kita diperkenalkan seorang ibu bernama So Yong-jo dan anaknya Yomin. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, Yong-jo berpesan bahwa pulang sekolah nanti, Yomin akan dijemput babysitternya. Lalu Yong-jo bertemu beberapa orang untuk membahas bisnis properti golf. Tapi sebelum itu, Yong-jo harus membayar deposit terlebih dahulu dan diberi waktu seminggu. Kembali ke sekolah, Yomin dijemput seorang perempuan. Tapi bukannya diantar pulang, Yomin malah disuruh masuk ke sebuah mobil. Kembali ke Kim yang mencari informasi tentang Panama. Tiba-tiba, dia ditelepon seseorang bernama Chun Sung. Chun Sung ngasih tahu bahwa Yong-jo yang berada di Thailand meminta bantuannya. Tapi sepertinya Kim ini tidak ingin terlibat lagi dengan Yong-jo. Kabar itu langsung disampaikan Chun Sung ke Yong-jo. Yong-jo yang bingung akhirnya pergi ke kantor polisi. Tapi di sini terlihat polisi ogah-ogahan menangani kasus ini. Apalagi Yong-jo juga melihat banyak sekali kasus anak hilang di sana. Dia yang hampir putus asa ini ditelepon seseorang yang meminta sebuah tebusan. Yong-jo pun menurut dan pergi dari sana. Di Jepang, Kim mendapatkan kabar bahwa Yong-jo diketemukan tewas. Lalu Shin beralih ke 8 tahun yang lalu. Di sini terungkap latar belakang dari Kim yang merupakan badan intelijen negara. Dia bersama atasannya Chun Sung ini masuk ke departemen rahasia khusus di bidang pembunuh. Dan mereka baru saja membunuh seseorang yang dicurigai. Chun lalu memberikan perintah dari atasan bahwa departemen pembunuh dibubarkan dan mereka harus bersembunyi di luar negeri entah sampai kapan. Sebelum pergi, Kim menemui Yong-jo, pacarnya kala itu. Dia berpamitan tanpa alasan yang jelas, membuat mereka berdua saling diam di lift. Tiba-tiba, 2 orang datang berencana membunuh Kim. Tapi dengan kemampuannya, Kim dengan mudah membalikan keadaan. Kembali ke masa sekarang, Kim sampai di Korea dan melihat jasad Yong-jo. Nah, Kim baru tahu bahwa Yong-jo memiliki seorang anak yang dimana anaknya ini sedang diculik. Penasaran siapa sebenarnya Yomin ini, akhirnya dia menemui Chun untuk menjelaskan semuanya. Chun lalu cerita 8 tahun yang lalu setelah Kim bersembunyi, Yong-jo menemuinya dan bilang dia hamil anaknya Kim. Tiba-tiba, Shimida, informan sekaligus pemberi tugas di Jepang bilang ada sebuah masalah yang berkaitan tentang Koreda, di mana Rei, adiknya Koreda ini berencana melakukan balas dendam. Rei sendiri mendapat julukan si tukang jagal. Ada rumor yang mengatakan ketika Rei sudah menargetkan seseorang, dia akan terus mengejarnya apapun yang terjadi. Shimida meminta Kim untuk segera bersembunyi, tapi tiba-tiba mobil Shimida ditabrak seseorang. Shimida yang sadar sudah ditawan anak buahnya Koreda. Shimida lalu diikat terbalik.
Ray mempersiapkan pisau-pisaunya. Setelah mendapatkan informasi bahwa Kim berada di Korea menemui Junsung, Ray lalu merobek isi perut Shimida. Kembali ke Kim yang mendapatkan info untuk bertemu seseorang bernama Lee yang mungkin tahu sedikit tentang kasus penculikan tersebut. Sementara itu, Ray baru saja membunuh Junsung dan mendapatkan selebaran Yumin. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Thailand. Di Thailand, Kim bertemu dengan Lee, orang Korea yang sudah tinggal lama di Thailand. Dia tahu semua sisi gelap di daerah situ. Bisa dibilang Lee ini seorang informan. Nah, dari Lee ini, Kim tahu bahwa Yongjo kerap kali bertemu dengan Han untuk membahas investasi properti. Masalahnya, Han sendiri merupakan seorang penipu. Sebelum terbunuh, semua uang milik Yongjo ini dikuras habis. Esok harinya, Kim mengawasi Han yang melancarkan aksi penipuannya. Begitu kembali ke mobilnya, Kim mencekik Han. Tanpa ekspresi, dia memotong jari-jari Han. Han cerita, memang dialah yang menguras semua uang milik Yongjo. Penculikan Yomin juga didalangi oleh dia. Cuma, Yomin sudah dibunuh oleh wanita penculiknya yang akan menjual organ dalamnya. Lagi-lagi, tanpa ekspresi, dia menusuk leher Han sampai dia tewas. Sementara Ray dibantu 2 warga lokal Thailand mencari penculik tersebut. Tapi ternyata, Ray malah dijebak dan dikeroyok beberapa orang. Yang mereka tidak tahu, justru di sanalah mereka dibantai oleh Ray. Di sisi lain, penculik itu baru saja pulang dari pasar. Lampu tiba-tiba mati. Penculik itu bersama suaminya sudah terikat di kursi. Kim mengancam akan memotong jari suaminya jika wanita itu tidak menjawab pertanyaannya. Kim menanyakan di mana jasad Yomin. Wanita itu tidak menjawab dan hanya terdiam. Kim yang muak lalu memotong 2 jari suaminya, membuat wanita itu berteriak dan bilang bahwa Yomin masih hidup. Alih-alih menjual organnya, justru akan lebih mahal menjual anak itu langsung. Wanita itu bilang Yomin dijual ke Chaupo. Di sisi lain, terlihat beberapa anak dikurung di sebuah ruangan. Tapi di dalam sana tidak nampak Yomin. Ternyata Yomin disendirikan karena dia berasal dari Korea. Harganya akan sangat mahal jika dia dijual ke luar negeri. Kembali ke Kim yang menanyakan siapa Chaupo ini. Nah, Lee menjelaskan bahwa Chaupo ini ketua gangster yang menguasai daerah sana. Bisnis utamanya penjualan narkoba, dan pernikahan anak atau organ itu cuma kerjaan sampingannya. Lee lalu mempertemukan Kim dengan Yui, seorang bencis Korea yang bekerja di sana. Yui ini nantinya lah yang akan membantu Kim untuk masuk ke sarangnya Chaupo. Esok harinya, mereka bertemu dan seseorang menelpon. Karena memang kemarin Yui meminta ke anak buah Chaupo untuk dicarikan ginjal. Mereka lalu diantar ke sebuah gedung. Mereka diminta untuk memilih sendiri anak yang akan diambil ginjalnya. Yui langsung bilang dia sedang mencari anak Korea. Masalahnya, anak Korea ini langka. Jadi jika ada, pasti sudah dipesan orang lebih dulu. Baru saja ada gadis Korea berusia 9 tahun yang terjual. Kim menawarkan akan membayar 2 kali lipat untuk anak Korea itu. Lalu wanita itu memintanya untuk menunggu di luar. Di luar, pikirannya dibuat bingung apakah anak Korea itu benar-benar Yomin. Jadi dia memutuskan untuk masuk lagi dan menanyakan ke anak-anak itu. 1 orang anak laki-laki tahu tentang Yomin. Anak itu bilang bahwa Yomin akan dioperasi sambil menunjukkan perutnya yang ada bekas jahitannya, menandakan ginjalnya sudah diambil. Tiba-tiba 2 orang penjaga datang. Kim dengan cepat menghajar mereka. Kim menanyakan kembali di mana tempat operasi itu, tapi si wanita tidak tahu. Yang dia tahu, Yomin akan diambil jantungnya. Anak laki-laki itu pun berteriak dan dia tahu di mana tempatnya. Di luar, suara kegaduhan terdengar. Ray datang setelah membantai penjaga di luar. Yui diminta pergi dengan anak itu duluan. Ray dan Kim pun bertarung di sana. Pertarungan cukup sengit dan pada akhirnya Kim berhasil meloloskan diri. Ray kehilangan jejaknya. Kim mencoba mencari Yui, tapi Yui di sini malah tertangkap polisi.
Kegaduhan yang dibuat Ray dan Kim membuat polisi menggeledah tempat tersebut. Chow Po sangat marah karena bisnisnya diganggu. Dia meminta anak buahnya untuk memburu orang-orang ini. Kembali ke Kim yang mencari tahu lokasi desa Langyao dari Lee. Kim lalu menelpon Ray dan mengancamnya. Jika terus mengejarnya, Ray akan dia bunuh. Sementara itu, di kantor polisi, Yui diinterogasi. Polisi yakin Yui ini salah satu anak buahnya Chow Po yang menjalankan tempat penjualan anak tadi. Yui menyangkalnya. Dia hanya mengantar seseorang ke sana. Polisi mengancam akan memenjarakannya jika dia tidak kooperatif. Yui akhirnya ngasih tahu bahwa di Langyao juga terdapat tempat penjualan organ tubuh anak-anak. Ketua polisi menanyakan ke rekannya, ada apa di Langyao? Rekannya lalu bilang di sana ada pabrik milik Chow Po. Di sisi lain, Kim sampai di Langyao, tempat pabrik pembuatan bola. Ray sendiri pergi ke tempat penjualan senjata milik Chow Po. Setelah mengajar pemilik toko, dia mengambil beberapa senjata. Kim sendiri menanyakan ke seorang anak keberadaan pabriknya. Di mana di dalam sana orang-orang sedang membuat bola. Tapi di gedung paling atas terlihat tempat para anak-anak ditawan. Dan salah satunya adalah Yomin. Kim mencoba melihat dari kejauhan. Dan ternyata polisi juga sedang memburu Kim atas perintah Chow Po. Untuk pertama kalinya, Kim melihat Yomin. Tapi Yomin sendiri dibawa pergi untuk menjalankan transplantasi jantung. Kim berusaha menghentikannya. Tapi polisi di luar juga ikut membuntutinya. Di tengah pengejaran itu, Ray datang dan langsung menembaki Kim. Kim berusaha kabur dan Ray tetap mengikutinya. Kim terjebak di antara polisi dan Ray. Dia ditembaki dari depan dan belakang. Ray yang merasa terganggu pun melempar granat ke mobil polisi. Polisi mencoba membalas, yang membuat Ray disibukkan karena harus berhadapan dengan polisi. Kesempatan itu digunakan Kim untuk kabur. Sementara Ray harus berhadapan sendirian melawan puluhan tim SWAT. Ray yang kesal pun meledakkan tempat tersebut. Sementara Kim akhirnya berhasil membawa Yomin bersamanya. Kekacauan yang disebabkan Ray dan Kim lagi-lagi membuat pabrik milik Chow Po digerebek. Bukan cuma marah, kali ini dia murka. Apalagi dia sudah keluar uang banyak untuk menyuap polisi agar membantunya menangkap Kim dan Ray. Tiba-tiba Ray datang dengan beberapa granat di tubuhnya. Santai berjalan meskipun todongan senjata anak buah Chow Po mengarah ke dia. Ray menawarkan kerjasama untuk menangkap Kim. Dia dan Chow Po kini ada di pihak yang sama. Sementara itu, Yomin yang sadar hanya terdiam. Kim memperkenalkan dirinya sebagai teman ibunya dan berjanji akan membawanya pulang. Yui pun ditelepon, dia meminta bantuan Yui untuk menjaga anaknya sebentar. Yui pun menolak karena dia sedang diawasi polisi dan anak buah Chow Po. Di sisi lain, Lee ditangkap oleh Ray. Kembali ke Kim yang kebingungan melihat Yomin terus saja terdiam. Akhirnya, dia memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Sementara Yui bimbang apakah dia harus menolong Kim lagi atau tidak. Nah, karena Lee tadi tertangkap, Kim harus mengurus sendiri tiket kepergiannya ke Panama. Dia punya waktu 20 menit lagi untuk menemui seseorang yang akan mengantarnya ke Panama. Tiba-tiba, dokter yang dipanggilnya datang. Setelah memeriksa Yomin, dokter yakin dia mengalami trauma psikologis. Sebelum dokter itu pergi, Kim meminta bantuannya untuk menjaga anaknya selama 10 menit saja. Kim lalu berpamitan ke Yomin. Kim berjanji apapun yang terjadi, dia akan menjaga Yomin. Yomin pun memeluknya dan untuk pertama kali di hidupnya, Kim menangis. Dia lalu pergi dan bertemu seseorang. Setelah memberinya uang, pria itu ngasih tahu bahwa Kim harus datang ke dermaga jam 5. Saat Kim kembali ke hotel, di sana dia harus berhadapan dengan anak buah Chow Po. Puluhan anak buah Chow Po yang berada di setiap sudut hotel berhasil dia bunuh.
Tapi saat dia membuka kamarnya, Ray sudah menunggunya. Dia pun meminta Ray melepaskan anaknya. Kim lalu dibuat pingsan. Ray dengan santainya membunuh anak buah Chow Po. Anak buahnya Chow Po yang tersisa lalu dibayar 2 kali lipat agar berpihak kepadanya. Sementara Yomin berada di koper. Di luar, Yui melihat anak buah Ray membawa Kim. Yui dengan cepat menabrakkan mobilnya, lalu membantu Kim melepaskan ikatannya. Dari kejauhan, dia melihat Ray yang membawa anaknya, berusaha mengejar Ray dengan sepenuh tenaga. Di sini, Ray belum tahu kalau Kim mengejarnya. Tapi saat tiba-tiba Kim menembaknya dari depan, dari situlah Ray langsung tancap gas. Kim langsung melompat masuk ke mobil Ray. Mereka berdua saling serang di dalam mobil. Kim ditusuk berkali-kali. Kim langsung dengan cepat mengambil sebuah granat dan meledakkannya. Yomin yang berada di dalam koper masih selamat dan meminta Yui membawanya pergi. Tiba-tiba Ray yang sekarat menusuk Kim berkali-kali. Kim hanya bisa pasrah sambil melihat putrinya dibawa pergi. Di sisa tenaga terakhirnya, dia meledakkan granat lagi, membuatnya dan Ray terbunuh. Yui lalu mengantarkan Yomin ke pelabuhan, membuka isi tas milik Kim yang berisi uang. Ternyata saat Kim menelpon tadi, dia sudah menyiapkan plan B jika dia tidak selamat. Dia meminta Yui menjaga anaknya dan pergi ke Panama, menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru bersama Yomin. Beberapa hari kemudian, Yui dan Yomin sampai ke Panama, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Deliver Us From Evil. Andai sejak awal Kim mau membantu Yongjo, mungkin mereka bertiga masih bisa hidup bersama dan menjalani kehidupan baru sebagai keluarga yang utuh. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.